apa aja sih yang kita pelajari selama 16 minggu? Ya. Jadi minggu pertama Anda akan pelajari mengenai evolusi bisnis dan pengenalan manajemen. Ya, apa saja bentuk bisnis dan evolusi usaha di Indonesia, bagaimana sejarahnya terbentuk itu, apa aja fungsi-fungsi manajemen, apa aja istilah-istilah yang ada dalam dunia manajemen dan bisnis. Sedemikian sehingga nanti kalau ketemu orang Anda paham ini kenapa, ini apa. Minggu kedua Anda akan belajar mengenai teori dan pendekatan manajemen. Ada teori manajemen klasik, ilmiah dan kontemporer, pendekatannya apa aja yang digunakan. Di minggu ketiga Anda belajar tentang pemasaran Indonesia, tujuannya untuk mengetahui konsep dasar pemasaran. Jangan salah, ada mata kuliah lain khusus tentang pemasaran dan merek. Nah, ini berhubungan, tapi di sini konsep dasarnya aja. Ya. Lalu minggu keempat kita belajar mengenai operasi dan manajemen rantai pasok. Minggu kelima tentang sumber daya manusia, minggu keenam keuangan dan akuntansi, minggu ketujuh teknologi dan inovasi, minggu ke-8 pengorganisasian. Ya. Lalu Anda akan dapat penugasan tengah semester, di mana Anda akan diminta untuk membuat sebuah paper yang berisikan rencana membuat bisnis sendiri di masa depan, bisnis Anda. Saya berharap yang paper Anda buat ini sampai dengan Anda lulus nanti, dari awal sampai akhir, itu bisnisnya sama. Why? Bayangin kalau Anda udah 4 tahun mikirin bisnis yang sama. Begitu selesai kuliah, Anda udah punya bisnis yang Anda udah mentok banget 4 tahun Anda pikirkan. Itu yang kami harapkan. Nanti sudah ada detailnya ya, Anda harus bikin apa aja. Tapi saya bacakan di sini biar Anda punya kebayang. Kira-kira saya belajar ini nanti ujiannya kayak gimana. Ya, Anda harus tulis jenis usahanya, kenapa pilih usaha ini, berapa target penjualan dalam setahun, untuk melaksanakan penjualan tersebut, apa rencana operasionalnya, untuk melaksanakan penjualan tersebut, bagaimana rencana sumber daya manusianya, bagaimana rencana pemodalan keuangannya, teknologi apa yang Anda gunakan, struktur organisasinya, dan seberapa yakin Anda bahwa bisnis Anda ini nanti akan sukses. Sebenarnya saya pengen agar Anda menggunakan bisnis model Canvas atau BMC. Namun, itu terlalu simpel. Kalau untuk Anda, saya pengen lebih luas agar materi kuliah Anda terapkan. Minggu ke-9, Anda akan belajar mengenai manajemen pengendalian. Ya, bagaimana mengendalikan gitu ya, proses-proses kerja yang ada. Dan alat-alat pengendalian manajemen yang Anda bisa gunakan apa aja. Ya, itu minggu ke-9. Yang minggu ke-10 adalah prospek ekonomi digital dan UMKM di Indonesia. Apa sih UMKM? Usaha mikro, kecil, dan menengah. Fokus kuliah kita itu bukan yang kelas atas. Anda belajar kelas atas perlu. Tapi fokus kita yang paling utama adalah mikro, kecil, dan menengah. Minggu ke-11, Anda baru belajar mengenai lingkungan bisnis di Indonesia. Di beberapa silabus kampus lain atau pelatihan atau tempat-tempat yang pernah Anda kenal, biasanya lingkungan diberikan di depan. Kita akan ajarkan itu di belakang. Kenapa? Kami ingin Anda mengerti dulu tentang istilah-istilah yang ada di dunia bisnis dan istilah-istilah yang ada di dunia manajemen. Minggu ke-12, Anda belajar mengenai kepemimpinan dan motivasi. Minggu ke-13 mengenai komunikasi dalam organisasi. Dan minggu ke-14 perencanaan strategis. Nah, materi ini sudah mulai lebih mantap loh. Harusnya perencanaan strategis itu diajarkan begitu Anda tingkat 3 ya atau tingkat 4. Maka di sini adalah pengenalan saja. Biar Anda tahu ada yang namanya perencanaan strategis. Minggu ke-15 kita bahas studi kasus menggunakan materi dari minggu pertama sampai minggu ke-14. Dan minggu ke-15 ini adalah yang terakhir kali Anda belajar. Karena minggu ke-16-nya sudah review akhir pembelajaran kita dan penugasan proyek akhir semester. Proyek akhir semester ini lanjutan dari yang pertama, ya, yang proyek tengah semester. Namun isinya adalah apa yang sudah Anda pelajari di paruh kedua dari kuliah Anda. Kita harapkan nanti kualitas tulisan Anda akan meningkat. Teman-teman sekalian, ya, para mahasiswa yang saya hormati, seringkali awal-awal itu karena kita baru keluar dari SMA, SMK, atau kita jarang menggunakan
kemampuan kita untuk membuat sebuah paper, Anda akan batuk-batuk, Anda akan capek, Anda akan pusing, Anda akan frustasi dalam kuliah ini. Tapi itulah kuliah. Kita melatih kemampuan kognitif Anda. Kita melatih kemampuan Anda untuk bereksplorasi secara mental. Anda baca buku, ngetik, baca buku, ngetik. Sejujurnya, saya mengharapkan Anda belajar banyak mengenai ChatGPT. Dan itu akan diajarkan di mata kuliah literasi digital. Ya. Nah, mata kuliah di semester 1 ini akan membantu Anda untuk menguasai lebih dalam, ya, dan siap secara mental tentang apa sih kuliah itu. Dan ingat, ini kuliah online. Jadi Anda harus mandiri. Anda harus punya teman. Dan Anda harus bergaul sama teman-teman Anda yang lain. Saya pikir untuk pengantar kita cukup sampai di sini saja.